waktu itu ini meminta bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka. Jadi simpel sekali Bapak Jokowi, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya. Kan selesai. Kelar kan? Habis perkaranya. Nggak akan ruwet sini. Semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja. Ini ijazah asli saya. Silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya. Kan begitu. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan apa setelah ini? Hah? Langkah Ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik atau KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat dan masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya. Masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu yang tadi juga keluar tuh. Ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat. Ini loh gitu kan ijazah asli saya. Selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Oke. Apa susahnya sih nunjukin ijazah asli? Kalau ada tunjukin aja biar netizen tuh gak penasaran. Seperti Ustaz Abdul Somad ya, ditanya sama netizen, Ustaz punya ijazah asli nggak? Ditunjukin sama beliau nih, langsung dari SD sampai S3 tuh ijazah aslinya. Nah kalau emang nggak ada, ya sudah minta maaf ke masyarakat Indonesia. Kalau di proses hukum ya udah dihadapi aja, gentleman. Jangan malah blunder, muter-muter, nggak jelas, nggak selesai-selesai nanti polemik ijazah palsu ini. Ini kok semakin ribet ya mengenai persoalan ijazahnya Pak Jokowi. Padahal rakyat cuma meminta bagaimana agar Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya dan semua permasalahan selesai. Tetapi yang terjadi seolah-olah sengaja mengulur-ngulur waktu dan berharap agar semuanya diselesaikan di pengadilan. Apakah ada maksud tertentu Pak Jokowi kenapa sampai-sampai semua ini agar diselesaikan di pengadilan? Apakah mungkin karena Pak Jokowi bisa menghandle semua instansi baik itu hukum di dalam kendalinya beliau, sehingga ada lagi korban yang akan dijurujikan nantinya mengenai persoalan ijazah palsu ini? Saya kira ini sangat menarik dan tentunya buat para penggugat berhati-hatilah, karena pasti ada permainan-permainan busuk lagi di balik dari rencananya Pak Mulyono dan kawan-kawan. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar atau pendapat Bang Rocky Gerung mengenai persoalan penolakan Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya pada masa yang menghadiri kediamannya di Solo. Untuk itu langsung saja ke videonya. Bung Rocky, seperti sudah kita duga tidak ada perubahan sikap dari Jokowi UGM dalam tidak mau posisinya terbuka merespon dugaan ijazah palsu dari Joko Widodo. Dan karena tidak juga ada titik terang, maka hari ini alumni dan aktivis akan mendatangi rumah Joko Widodo di Solo, menggeruduk begitu media menyebutnya. Mengapa soal yang harusnya sangat simpel ini kok menjadi rumit? Oke, pada akhirnya kita mesti baca secara lebih sosiologis soal kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari sudut UGM, maka tidak ada perubahan posisi dari UGM. Karena di tekanan bahkan dari alumnus dan guru-guru besar UGM. UGM tetap konservatif, membela, mengalihkan pusat perhatian, dan tidak membantu untuk menjelaskan duduk perkara akademis ini. Jadi UGM bersifat konservatif. Sebaliknya, masyarakat sipil mengambil langkah yang makin dramatis itu. Pergi ke gedung UGM dan hari ini akan pergi ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Jadi UGM bersifat konservatif, sementara rakyat bersifat progresif. Jadi kita lihat dua arus yang betul-betul kontradiktif. Padahal kalau kita hubungkan dengan yang kita sebut prinsip demokrasi,
Jokowi dipilih di dalam sistem demokrasi, artinya dia diajukan dan terpilih, lepas dari soal kontroversi dulu, sebagai pemimpin rakyat. Jadi permintaan rakyat harus dia penuhi. Rakyat meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya, apa susahnya? Kan ini dia kan pemimpin Tinggal yang tunjukin. dipilih. Itu artinya dia sejak dia dipilih oleh rakyat, dia menjadi presiden seluruh rakyat. Maka yang diminta rakyat itu yang masuk akal. Nggak ada susahnya presiden rakyat bilang, Pak Jokowi kami agak ragu ya dengan skripsi Pak Jokowi. Kenapa? Karena kapasitas public expose dari Pak Jokowi itu kok mencurigakan bahwa seolah-olah tidak pernah belajar sistem berpikir, tidak pernah belajar sistematika pengambilan keputusan. Dan itu sah karena rakyat memilih beliau dan rakyat menginginkan kejujuran dari beliau. Nah, kalau presiden mengerti bahwa dia itu adalah primus inter pares, seseorang yang dipilih dari yang sama, maka dia akan katakan, oke, saya dari rakyat, tapi saya terpilih sebagai presiden karena kalian memilih saya, maka yang kalian kendaki sekarang saya terangkan bahwa saya memang punya skripsi, saya punya ijazah, ini loh, selesai problem. Karena cuma soal pemahaman Presiden Jokowi waktu itu, bahwa dia dipilih oleh rakyat, maka yang diminta rakyat ditunjukin aja kan. Ini kan bukan untuk menuntut sesuatu yang berlebihan, hanya soal simpel bahwa Anda dipilih oleh rakyat dan kami menganggap atau sebetulnya rakyat bahkan mencurigai, emang kecurigaan rakyat itu biasa aja tuh, dilayani aja kan. Nah, justru karena Pak Jokowi tidak berterus terang, maka soal ini akhirnya menumpuk dari tahun ke tahun dan bisa tidak ada akhirnya tuh. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana sesuatu yang sifatnya simpel itu dibuat rumit karena presiden tidak paham bahwa dia ada public figure. Public figure itu terikat pada kesepakatan publik bahwa dia harus melayani apa yang diminta oleh publik. Itu poin dasarnya. Pak Jokowi dan pengacaranya itu bersikeras tidak akan menunjukkan ijazahnya kepada para penuduh. Jadi sudah bisa kita pastikan bahwa kasus ini akan berlarut dan entah berapa orang lagi yang akan jadi korban ini, karena setidaknya kan sudah ada 2 orang yang jadi korban masuk penjara, yakni Bambang Trimulyono dan Nur Sugira Harjo atau Gus Nur. Selain itu kasus ini kan juga menyandera keluarga Jokowi dan keluarganya dan juga bangsa Indonesia. Jadi sampai sekarang orang nggak ngerti mengapa tidak diberikan aja kan dari 2-3 tahun lalu kan. Tuduhan itu mau dijadikan alasan untuk menghukum orang lain. Itu udah berapa? 2 orang udah dihukum itu dalam soal ini kan. Jadi juga tidak bermoral kalau Presiden Jokowi dari sejak dia menjadi presiden menganggap bahwa permintaan itu tidak layak. Itu sangat layak. Ya bisa dikatakan kan udah dibuktikan di waktu jadi wali kota, waktu jadi gubernur, waktu jadi presiden, semua itu udah dia jalani prosesnya. Tetapi publik menganggap ada yang keliru atau ada yang sembunyikan, maka publik merasa bahwa ya udah lebih baik yang pernah ditunjukkan ijazahnya di era beliau jadi wali kota, pasti ijazah yang sama yang ditunjukkan ketika dia mendaftar jadi calon gubernur DKI, juga ijazah yang identik itu yang ditunjukkan pada KPU. Kan itu asumsinya begitu, maka nggak ada alasan untuk tidak menunjukkan ijazah itu kan. Kalau diminta oleh publik ya nggak usah dibilang ya kasih udah beri di 3 lembaga itu, ya bilang aja ini loh yang kalian mau. Oke, silahkan periksa, selesai problem. Ini bertahun-tahun dan akan bertahun-tahun lagi masalah ini muncul. Apalagi kalau ijazah itu hilang, maka orang akan berpikir oh itu adalah alibi lain atau upaya untuk menghalangi pemeriksaan selanjutnya. Padahal ini problem moral itu nggak akan dilupakan tuh. Jadi kita mesti anggap bahwa hal yang sangat sederhana itu justru demi kemuliaan presiden kita ingin supaya ada kejujuran, demi ya ketenangan kehidupan keluarga Pak Jokowi, maka dimungkinkan Pak Jokowi untuk menerangkan bahwa memang ini ijazahnya atau memang ijazahnya itu tidak pernah ada, tidak pernah dipegang karena tidak pernah diambil misalnya. Saya bertahun-tahun mengajar di UI tanpa ijazah karena saya nggak pernah ambil ijazah saya kan. Tetapi ya ada fakta yang orang anggap oke, silakan mengajar tuh. Tetapi kalau yang sekarang saya bisa bilang tuntutan itu ngapain yang ijazah gue tanya sama UI yang minta gue ngajar kan begitu kan. Tetapi lain dengan presiden itu adalah pejabat publik, dosen itu ya udah itu sekedar pembuktian atau kesaksian dari mereka yang tahu seseorang pernah ngajar, seorang pernah kuliah, seorang pernah dapat A, pernah dapat B, pernah dapat E misalnya. Itu lain soal. Ini adalah presiden, pejabat publik diminta oleh publik karena harus ada pertanggungjawaban administrasi publik karena dia memimpin republik kan itu soalnya. Jadi sekali lagi hal yang simpel ini, permintaan publik itu harus dilayani, itu intinya itu bukan mengelak itu dan bahkan menjebloskan beberapa orang hanya karena kesini. Itu moral itu hilang sama sekali. Jadi kita mau supaya ada kejujuran, supaya berhenti kasus ini sehingga keluarga presiden bisa tidak diolok-olok lagi, kira-kira begitu.